rumah be apa? Biru. Lagi. Coba. Yo tekong iki. Aku orang kenal. Coba bin lagi coba. Boleh? Enggak kan Santai. Iya. Ya kok mau main wawancara. Jing. Kan ya Al-Fatihah mau ya. Iya. Sing agak baru tahu. Kan syuting bae. Aku mbok kabeh ya langsat. Yo akeh.
يا حجرة ضم الجمال محمد حوين قريبا سيدا كاملا بدرا وقنع مني يا محمدا وقنع مني يا محمدا ولم تسمعني الأيام الأرض الحجرة وضامك محمود وأنت محمد رب السماء رب السماء أعطاك حوضا وكوثرا يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله
Kemudian kepada para jemaah yang masih di luar, mohon menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Sekali lagi kepada jemaah yang masih ada di luar, mohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa dirhama fi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحيا الإسلام. الحديث أو كما قال. أما بعد, Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustaz yang kami hormati, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Qadir yang dari Lawang, yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Imran Rashidi, yang kami hormati Bapak Zainal Abdad selaku Takmir Musalla Al-Ikhlas, yang kami hormati Bapak Sugeng selaku Ketua RT 03 dan RW 04. Tak lupa pula kepada seluruh para jemaah Musalla Al-Ikhlas dan grup Al-Banjari yang dari An-Nawawi Cipta Mulya. Untuk memanfaatkan waktu, kami selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara yang ada pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, disusul dengan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga pembacaan maulid tiba. Acara yang keempat mau'izatul hasanah dan ditutup dengan pembacaan doa. Untuk lebih memanfaatkannya waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan hingga selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Balik nono, balik ngetan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Farid. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Wah, apa kabar? Mas Abikan? وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. Andai kan وأعد لهم أجرا كريما. Anjay. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Mantau rokok enggak? وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع
أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pertolongan kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu pembacaan Maulid Ibrahim yang akan dibawakan oleh grup Al-Banjari An-Nawawi yang dari Ciptomulyo. Kepadanya dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fa ya ayyuhar rajul minhu syafatan sallu alaihi wa sallimu ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لي
أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجل لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما أن ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنجيب مملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصور سر الممدود الذي أوجده قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفل يتيما وظاهر أهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فانتشر العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وبدت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل مهترانا من فخره وفضله إلى نياتك وبهمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضاعت الهبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Acara berikutnya yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Qadir. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, para sesepuh dan sesepuh, para asatid, para ustadzah, jajaran pemerintahan, dan yang sangat kami muliakan yang saya kenal, yaitu Al-Mukarram Akhina Al-Ustadz Imron, karena saya kenalkan sama beliau karena beliau yang undang saya. Kalau yang lainnya nggak ada yang kenal. Ngapunten kalau tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sedaya. Semua orang lagi gula tak oneng Madura. Mereka sebut ni. Iki ngapal seminggu dah. Ya, mohon maaf saya pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia lagi. Seperti saya kata. Alhamdulillah, di malam yang sangat berbahagia ini, tepatnya yaitu malam 12 Rabiul Awal, kula kalian panjenengan sedanten niki legah tempat yang insya Allah sangat mulia ini
Nek tempate ngono mboten sepiro di emperan, dikene lompongan, kudu musala, lek langgari musala iki luar biasa iki. Jenengan enten sing lega dikene emperan, lompongan. Lompongane ngono biasa. Tapi pada saat ini lompongan ini bakal jadi saksi dumateng panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lompongan sing biasanya dilewati ngapunten tikus, gene got, kecoa, lah ngoten nah. Sakniki jenengan lenggah teng tempat menika zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat ini juga akan menjadi tempat yang paling mulia pada saat ini. Sesuatu tempat itu akan menjadi mulia karena suatu hal yang dilaksanakan di dalamnya. Lah sakniki nopo kok langgar niki musala masjid kok dados tempat sing paling mulia sampai sabdane baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku Gusti Kanjeng Nabi ada ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Iya. Karena kenapa kok masjid? Loh, terus Gusti Kanjeng Nabi niku masjid langgar ya nopo niki langgar wakaf al ikhlas kudu masjid sami mawon. Karena kenapa kalau Rasulullah mengatakan masjid? Karena di Arab itu mboten enten langgar. Di Arab itu kabeh itu masjid. Masih cilik masuk sing bangun nek wong siji digawe wong pirang omah, mereka menamakan masjid. Napa soal masjid niku fadilahe lek di dalam hukum fikih niku lebih ageng timbangane lek digawe langgar musala. Iso gawe apa? Iso gawe iktikaf. Lungguh tok niku entuk pahala. Nggih, lungguh tok niku entuk pahala. Saged pahala iktikaf. Makanya di Rasulullah itu mengatakan ahabul biladi ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah dari suatu negeri yaitu masajiduha, masjid-masjid. Apa masjidnya? Apakah karena masjid itu dibangun dari material yang mahal, karena mihrabnya begitu megah, karena lampunya begitu mahal? Tidak. Tapi karena di dalamnya tempat tersebut digunakan untuk melakukan hal yang paling mulia, yaitu mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat itu menjadi mulia. Begitu juga dengan tempat di saat ini lompongan itu biasa, tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya bersaksi, saya ini adalah tempat yang kumuh atau tempat yang kotor, tidak ada yang membacakan zikir di sana, tidak ada yang buat sholat di sana. Akan tetapi tiang-tiang gadang dan 21 niki Allah lek maulidan nenggeni kula Gusti. Niki sing lenggaten kula niki. Fulan bin fulan disebutaken jenenge panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Ini merupakan suatu hal yang sangat mulia dan kebahagiaan dan kemuliaan dumateng kula kali panjenengan sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena kita sekarang memperingati Maulid atau kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih kula cerita mawon. Iya. Gak bahas politik, gak bahas demo, gak bahas sahroni. Ya. Kalau bahas sahroni mau bahas sing ketinggalan itu aku black mamba kok lu jenenge. Bos kono bareng bahaya iki ya. Kan bahas ngono-ngonoan iki, bahas menungso sing paling mulya mawon. Ngrungokno pembahasane ceritane Kanjeng Nabi niku angsal pahala. Ojo meneh Kanjeng Nabi sing diceritakno. Lek kula kali panjenengan nyeritakno umpamane ten mriki enten tiyang sing saleh sapa umpamane jenenge Ustaz Imron. Nyeritakno Ustaz Imron jenengan niku ketika menceritakan orang saleh tersebut tatanazzalu birrahmah. Maka rahmat Gusti Allah niku turun ke panjenengan di tempat di mana panjenengan
menceritakan tentang orang yang soleh tadi. Maka bagaimana kalau yang kita ceritakan dan panjenengan mendengarkan yaitu cerita dan tarikh atau sejarahnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak diragukan lagi rahmat Allah pada malam hari ini sudah pasti digerojok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kemuliaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam satu hadis itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala pernah mengatakan dalam sebuah hadis tadi itu, laulaka ma khalaqtul aflak. Dan bukan karena engkau ya Muhammad, laulaka sampai diulangi 3 kali kalian Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya bukan karena engkau, seandainya bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtul aflak, maka niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka kalau bukan barokahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah boten mungkin ditakan swarga. Allah boten bakal ditakan neraka. Tidak ada manusia, bahkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, para anbiya tidak bakal ada. Para jin, binatang, alam semesta ini tidak bakal ada. Para malaikat tidak bakal ada. Tapi kenapa adanya alam semesta ini? Semuanya diciptakan karena barakahnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam kitab-kitab Maulid, khususnya kitab Maulid Siddiq Durar, di sana disebutkan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu bersabda, kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'ats. Terus kanjeng Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi itu, sesungguhnya aku ini merupakan Nabi yang pertama kali atau bahkan makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya alam semesta ini. Akan tetapi wa akhiruhum fil ba'ats. Akan tetapi aku, terus dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang paling akhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diciptakan oleh terakhir, tapi dimedalakan kalian Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini yang paling akhir. Diciptakan oleh pertama, dimedalakan terakhir. Itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau seakan ada pertanyaan, mosok sih Ustaz, ojo ngarang kok. Mosok diciptakan pertama kemudian diciptakan terakhir. Selama itu nanti kanjeng Nabi zamane apa Nabi Adam sing ngene namanya di swarga ini kanjeng Nabi gak ono ceritani. Terus di zaman aku Nabi Ibrahim bangun Ka'bah gak ono ceritani kanjeng Nabi Goro iki. Ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan wa akhraj Ibnu Mardawiyah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mardawiyah dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, yaitu sepupu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, sa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika kula niki tanggep dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakultu, dan saya mengatakan, bi abi anta wa ummi, demi Allah, terus saya Abdullah bin Abbas, aina kunta wa Adam fil jannah. Ini pertanyaan mati saya Abdullah bin Abbas itu nggih bingung lho. Terus kanjeng Nabi ini diciptakan pertama tapi dimedalakan terakhir sekarang, saat itu di zaman ini para sahabat. Dan terus di mana? Maka tanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, demi Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, panjenengan sing enten pundi? Pas wayah Nabi Adam wonten swarga niku. Kan pertama kali makhluk yang diciptakan adalah oleh Allah Nabi Adam.
Tapi terusnya saja semuanya adalah panjenengan tempur di Gusti Kanjeng Nabi. Ketika mendengarkan pertanyaan yang begitu luar biasa, pertanyaan begitu hebat, maka Rasulullah SAW fatabassama hatta badat nawadihu. Maka Rasulullah itu mesem saking senengnya Kanjeng Nabi niku lek mesem nek seneng niku ketinggal sampai gigi taring ini. Sampai gigi taring ini ketinggal. Itu berarti Rasulullah senengnya luar biasa. Karena tertawanya Kanjeng Nabi itu paling pol itu adalah mesemnya kita ketika kelihatan ya gigi taringnya. Itu berarti Rasulullah guyu seneng. Ya, kenapa? Karena pertanyaan ini hebat. Pertanyaan ini bakal nanti banyak yang menanyakan. Bahkan mungkin orang-orang ngaku dan orang-orang yang tidak sepaham kita, yang Wahabi, itu mungkin bakal tanya itu hadis ngawur ini. Dia Kanjeng Nabi ciptakno tapi gak ono sing ceritane apa gak dikancane Nabi Adam. Pertanyaan hebat dari sahabat bin Abbas. Makanya Rasul tertawa dan tersenyum. Ini pertanyaan bukan pertanyaan biasa. Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab, "Inni kuntu fi sulbihi wa hubita ilal ardi." Ketika Nabi Allah Adam itu berada di surga, saya berada di tulang punggungnya beliau. Sulb itu adalah tulang apa? Istilahnya ada tulang di bawahnya, tulang punggung dingin. Ya, tersul. Ya, tulang apa? Tulang rusuk apa? Ya. Istilahnya tempat, mohon maaf, tempat asbudanam. Asbudanam itu adalah ekor apa namanya di tulang ekor yang mana tidak bisa hancur. Ya, ketika semua makhluknya Allah SWT itu dihancurkan di hari kiamat. Ya. Gampangannya ono di dalam apa? Di dalam tubuhnya Nabi Muhammad. Ya. Wa ana fi sulbihi, dan ketika Nabi Adam itu diturunkan ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku masih berada di dalam tulang punggungnya beliau. Wa raqibtu safinata, dan aku juga menaiki perahu apa ini? Fisul bi Abi Nuh, yaitu perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Ketika Nabiullah Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu atau kapal yang begitu besar untuk mengarungi samudra atau banjir yang akan melanda saat itu Rasulullah juga ada bersama mereka. Tapi tidak berupa wujud seperti manusia, sudah berwujud manusia, tidak, tapi berada oleh Allah diletakkan dalam tulang punggungnya Nabi Nuh alaihissalam. Waqudiftu finnar, dan aku juga dilemparkan di dalam api fisul bi Abi Ibrahim, ketika aku berada di tulang punggungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Raja Namrud, maka Rasulullah juga ada ada saat itu juga dibakar dan dilempar di api, tapi beliau berada di tulang punggungnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah mengatakan walam yartaki abawayya qattu ala sifah, dan tidak ada daripada kedua orang tuaku, yaitu ayahku ataupun ibuku, yaitu dari Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah sampai ke atasnya itu mereka yang melakukan perbuatan zina wa iyadzubillah. Tidak ada, walaupun mereka hidup zaman jahiliyah, mereka hidup pada zaman yang mana jauh dari kenabian, akan tetapi tidak ada daripada nenek moyang mereka itu pernah melakukan perbuatan zina. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara itu Allah berfirman wa taqallubaka fis sajidin, dan aku pindah-pindahkan engkau wahai Nabi Muhammad fis sajidin, di kalangan orang-orang yang bersujud. Ini pernah ditafsirkan oleh ulama tafsir, maksudnya fis sajidin ini bukan orang-orang sujud untuk sholat, tapi mana fis sajidin yaitu min nabiyyin ila nabiyyin hatta ukhrijtu nabiyyan, yaitu dipindahkan ini Nabi Muhammad SAW dari seorang nabi
itu awalnya Nabi Adam, kemudian dari Nabi lagi, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terusnya min nabi dan nabi berpindah-pindah dari Nabi ke Nabi, hatta ukhrijtu nabiyan, sampai aku dikeluarkan sebagai seorang Nabi. Nah kalau sudah nenek moyangnya itu Nabi, jadi pilihan Gusti Allah itu boten sembarangan meletakkan calon Nabi ini di dalam tulang punggungnya siapa? Seorang laki-laki biasa, dan sembarangan. Tapi dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipilihnya bukan hanya orang biasa, bukan hanya orang soleh, tapi seorang Nabi. Jadi botot kullu bakal sajidin, yang dimaksud dengan sajidin sini adalah bukan orang-orang yang soleh, bukan orang sujud, tapi itu para Nabi. Itu dipindah dari Nabi sampai keluar Nabi Muhammad menjadi seorang Nabi dan utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal-hal yang luar biasa ketika masa-masa Sayyidina Abdullah ini belum nikah. Ya, Abdullah itu siapa? Ayahnya Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah itu memiliki ayah yang namanya Abdul Muttalib, ya, yaitu kakeknya Rasulullah. Ini Sayyidina Abdullah belum nikah. Sayyidina Abdul Muttalib saat itu mendatangi Wahab bin Abdi Manaf. Wahab bin Abdi Manaf ini adalah ayahnya Sayyidatuna Aminah, yaitu kakeknya Rasulullah dari ibu. Ya. Jadi Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah dari ayah. Kalau Wahab bin Manaf ini adalah kakeknya Rasulullah dari ibu. Ayahnya Rasulullah bernama Abdullah, ibunya bernama Sayyidatuna Aminah. Abdul Muttalib ini mendatangi Wahab bin Manaf, ingin menjodohkan putranya yang bernama Abdullah dengan putrinya Wahab bin Manaf tadi. Datang, ya, menanyakan apakah ada yang punya dan sebagainya, karena ingin berniat menikahkan putranya dengan putrinya Wahab bin Manaf. Kebetulan belum ada yang menikahi dan belum ada yang melamar atau menikahinya, maka jadilah keduanya dinikahkan. Ya. Itu ketika kan otomatis Rasulullah SAW sudah ada di mana, di tulang punggungnya siapa? Di dalam tubuhnya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu dulu gantengnya luar biasa, menjadi istilahnya apa ya? Kayak Nabi Yusufnya pada zaman itu. Sampai setiap perempuan yang melihat ayahnya Rasulullah yaitu Sayyidina Abdullah itu ingin dinikahi oleh Sayyidina Abdullah. Sampai perempuan itu kan biasanya yang itu ngerantau sih dilamar. Dan ini boten, saking gantengnya, saking percayanya wajahnya Abdullah ayahnya Rasulullah tadi itu, sampai mereka waduh, ini orang tua kok ganteng. Sampai mereka ingin dinikahi. Kalau ini jadi suami saya, betapa bahagianya saya. Sampai perempuan-perempuan itulah yang menawarkan diri mereka supaya dinikahi oleh Abdullah. Menawarkan, wahai Abdullah, maukah kamu bersedia menikah denganku? Ditawarkan, Mak. Jadi perempuan sak menguakil, setiap perempuan yang ketemu dengan Abdullah pasti menawarkan dirinya untuk supaya dinikahi oleh Abdullah. Saking indahnya wajah Abdullah saat itu. Yang mungkin kita bayangkan seandainya kejadian Nabi Yusuf ini seperti ini, bahkan lebih. Karena yang ada di dalam tubuhnya Sayyidina Abdullah adalah Rasulullah SAW. Ya, maka ketika sudah dijodohkan ini Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, menikahlah mereka. Tinggal setelah malam pertama, ya, Sayyidina Abdullah ini dan keluar rumah sampai 3 hari. 3 dinten mboten medal beliau. Ya. Istilahnya di hari pernikahannya beliau, di hari pertama pernikahan beliau. Setelah 3 hari baru beliau keluar ketemu perempuan-perempuan ini. Bahkan Sayyidina Abdullah itu dikatakan malaki la ta'rudina 'ala alayya al-yawm ma aradti bil ams. Wahai perempuan-perempuan, ada apa?
Bukankah beberapa yang lalu itu kalian masih menawarkan diri kalian supaya aku menikahi kalian? Tapi sekarang kok wis gak mesti nawani meneh. Aku mlaku kok biasa ya. Aku mlaku kok melengos ae. Kok gak direken ya gak disopo ya gak di apa ya gak diparangi. Gak ada yang minta menikah dengan saya. Ada apa sekarang? Lihat jawabannya perempuan-perempuan saat itu. Jadi perempuan-perempuan di zaman jahiliyah tadi itu mengatakan faraqakan nur alladzi kana ma'aka bil ams. Oleh Abdullah, kamu sekarang telah terpisah dari cahaya yang mana kami lihat cahaya itu pada beberapa hari yang lalu. Kemarin sebelum kau menikah, kamu melihat wajahmu itu bercahaya dengan cahaya luar biasa sehingga kami tertarik denganmu. Akan tapi sekarang kami lihat cahaya itu sudah hilang. Tentu di cahaya itu pindah dan rahimi Sayyidatuna Aminah ke ibunya Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Abdullah tadi orang biasa mana? Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari Sayyidina Abdullah itu tadi? Berarti hakikatnya wajahnya Sayyidina Abdullah itu biasa, normal, biasa. Tapi kenapa kalau orang bisa tertarik? Bahkan perempuan itu bukan hanya ingin dinikahi, mereka menawarkan diri saking kepinginnya, menawarkan diri untuk dinikahi. Karena di dalam tubuh Sayyidina Abdullah ada cahaya Rasulullah SAW. Nah kalau seandainya kita bisa bayangkan, seandainya cahaya itu ada dalam diri kita, bagaimana Mas Muslimin rahimahullah? Cahaya itu bisa ada dalam diri kita bukan dengan kita harus melahirkan seorang nabi, boten. Akan tetapi laksanakanlah ajarannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laksanakan sunnah-sunnah kanjeng Nabi, aturannya kanjeng Nabi, ajarannya kanjeng Nabi, itu laksanakan semuanya. Maka Nabi Muhammad ada di dalam diri kita. Kadang-kadang kalau kalian panjang ini ningali tiang, itu masuk kulitnya putih, ya, tapi didelok itu gak enak. Didelok itu gak nyenengno nang hati, gak adem blas nang hati. Tapi wonten tiyang itu masuk gak putih kulite, ya, lek ditinggal ini kok adem nang hati. Lihat wajahnya para kiai, para ulama. Kita kalau lihat fotonya Kiai Hamid Pasuruan, adem nang hati. Ya, lihat fotonya Al Habib Abu Bakar Gresik, adem nang hati. Lihat fotonya sekarang, mungkin yang ada sekarang Buya Salim Nur, Habib Jamal, aduh, ya. Ono sing ganteng liyane iku ya ono, tapi delok gak seadem mereka. Ono wakil yang ganteng itu, tapi tentrem nang ati gak kabeh. Kenapa? Karena tidak semuanya ada Rasulullah SAW dalam diri mereka. Tapi yang delok wajah para ulama itu pasti senang. Dan delok wajah para ulama pasti senang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kalau ceramah itu belum ngomong sing ngadeg to, iku tiang-tiang wis padha nangis kabeh. Napa melihat wajahnya itu sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syaikhul Malik Sudut Duror itu diceritakan kalau beliau itu ceramah baru pembukaan Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah matur ikut yang wis nangis kabeh. Nangisin apa? Ningali wajah Ibu Ali Habsyi itu saking ademnya eling nang Gusti Allah, eling nang pangeran, ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sahabat kita eling iku mau lagi senjata itu. Tapi karena wajah mereka itu adem dirinya. Dan ketika Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha itu mengandung baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merasakan sakit sama sekali. Ngapunten, wong hamil itu wong ngandung ku loro. Iya. Pemenang bulan-bulan pertama, bulan 1, 2, 3 niku sik wayahe munek-munek muntah-muntah. Ya. Kadang-kadang delok panganan iko gak kene luka. Ono meneh delok raine bojone kudu muntah. Ya delok raine bojone delok kudane sapa sing iki kudu muntah.
bojone dhewe padahal. Yang kon meteng gara-gara iku. Turu gak enak. Ya. Tapi Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha ketika mengandung baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan hal-hal seperti itu. Kanok ngidam-ngidaman kepingin nyekel batuke wong bondol. Ono wong ngidam kan aneh-aneh, pengin manggung knalpot ya. Pengin nyekel batuke ngono-ngono ku wis gak apa jenenge gak berkelas belas ngidame ya. Ngidam cangkaro barangnya. Ngidam juwet, ngidam sing apik kok ora ngidam wahtin. Ngidam juwet cangkaro. Gak berkelas belas ngidame. Itu Sayyidatuna Aminah tidak merasakan kesulitan sama sekali. Koyo enteng. Koyo gak hamil sama sekali, biasa. Dan ketika di beberapa malam ketika Sayyidatuna Aminah masih mengandung itu mendengar suara bahwasanya yang kau kandung itu adalah calon seorang nabi. Kalau dia lahir maka berilah nama Muhammad. Sudah ada suara seperti itu. Bahkan ketika di malam akan dilahirkannya, datang itu suara lagi pada Sayyidatuna Aminah bahwasanya kau kandung adalah calon pemimpin, calon penutup para nabi. Dan kalau dia lahir maka namakanlah Muhammad. Dan ketika Rasulullah SAW itu lahir tepat di malam yang seperti ini, malam 12 Rabiul Awal, menurut pendapat dan khilaf dalam pendapat tersebut, ya, pendapat yang masyhur yaitu mengatakan, pendapat yang terkenal yaitu malam 12 seperti yang ada kita sekarang ini, lahirlah makhluk yang paling mulia baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya bersih bu, kalau gaji ini belas, ojo kene gede gaji lo gak ono, putih-putih lo gak ono, bersih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida masruran. Masruran itu apa? Masruran bukan dari kata-kata surur bahagia, bukan. Tapi masruran dari kata-kata surroh. Surroh itu pusat. Maksudnya masrur yaitu maktub as-surroh. Yaitu apa? Wis cuplak yang Jawi yang namanya cuplak. Wis ucul niku, napa niku namanya udel niku. Dan mahtunan sudah dihitan. Ya. Dan ketika lahir dilihat oleh ibunya langsung dalam keadaan sujud dan tangannya jari telunjuknya menunjuk ke langit seakan-akan mengisyaratkan la ilaha illallah. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan ketika lahir itu bukan hanya bersih saja bayinya, akan tetapi bersinar itu, mohon maaf, keluar dari tempat jalan keluarnya bayi itu keluar cahaya. Yang mana cahaya itu saking terangnya cahaya sampai dikatakan oleh bidannya yang bernama Syafa, itu bidannya Sayyidatuna Aminah saat itu, beliau mengatakan, aku melihat apa kusurum, apa namanya kerajaan-kerajaannya negara Roma. Ini kalau didelok ini Google Map itu berapa jaraknya negara Roma dari barat. Iya, jadi sedangkan ini di Arab, jauhnya luar biasa. Tapi saking padatnya cahaya yang keluar dari jalan keluarnya bayi tadi itu, maka sampai kelihatan itu. Ya kalau saat itu mau lihat dengan lampunya mati kabeh, atau mek ceblok to, paling cedek mek sedelok 2 meter. Ya. Lampu untuk padang titik, gaya lampu, namanya gaya lampu sing untuk cilik 5 watt, paling sedelok 10 meter. Lampu untuk padang, delok tambah adumnya, jangkauannya. Ya. Pakai lampu sorot, semua biasanya kayak konser-konser itu tambah untuk adumnya. Sama seperti itu. Kok bisa kelihatan kerajaan yang begitu jauh dari negeri Arab bisa kelihatan dari kota Mekah yang sangat mulia tersebut? Iya, berarti apa? Cahaya yang keluar ketika Rasulullah SAW dilahirkan itu adalah cahaya yang begitu terang sangat luar biasa. Nah, itu adalah sejarah kelahirannya baginda besar Muhammad SAW. Yang ingin kita sampaikan yaitu kita berpesan pada malam hari ini ada beberapa hal selain daripada cerita tentang kelahirannya Rasulullah SAW, yaitu
kula kali panjenengan iki suatu nikmat sing ageng. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Kanjeng Nabi itu sudah sangat luar biasa. Tanpa kita meminta, tanpa kita memanjatkan doa, memohon, mengangkat tangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kula kali panjenengan iki sampun dipilih didadosaken umat Kanjeng Nabi. Abu Ya'sid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu mengarang kitab yang namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Di antara di sana beliau menceritakan yaitu bahwasanya termasuk kekhususannya umat Kanjeng Nabi yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya napa niku, yaitu aibnya kita ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula kali panjenengan khususnya kula ki ambek sing ngomong niki kita ngajeng iki. Iku yo tau nglakoni dosa. Yo duwe dosa, tau nglakoni kemaksiatan, tau nglakoni duwe pokoknya banyak kekurangan. Dan itu adalah sifat tabiatnya manusia. Itu merupakan sifat normalnya manusia. Dan al-insanu makhlukun khata'un nisyan. Memang manusia itu banyak salah dan lupa. Kalau manusia enggak pernah melakukan dosa, itu namanya maksum. Yaitu sifat hanya dimiliki oleh para nabi. Wong wali mawon niku nggih tasih nglakoni dosa tapi sifatnya mahfud, sanes maksum. Bedane napa maksum karo mahfud? Lek maksum niku tidak sampai tersentuh dengan perbuatan kemaksiatan. Lek mahfud niku tasih tersentuh dengan perbuatan dosa tapi langsung dielingaken kalian Gusti Allah, diingatkan, langsung taubat dan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mahfud. Lah kula kala panjenengan ndak punya sifat maksum, ndak punya sifat mahfud. Gampang digodha anggo setan, gampang digodha kalian hawa nafsu. Pasti kita punya dosa. Sopo ae wis. Masuk ta imame gedene kaya bokonge Vespa. Ya, imame kawade, jubahe kawade, gawanteng ceramah di pasti punya pasti punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja atau tidak sengaja, pasti ada. Semuanya manusia memang seperti itu. Nah, kalau kalian panjenengan iki saged lenggah kalau majelis ngeten iki, saged lenggah jejer kali tanggine, ketemu tangga iso mesam-mesem, ketemu tangga iso nyopo, ketemu tangga iso guyon, niku polahe aib kula kali panjenengan iki ditutup kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus guru kula Sayyidul Habib Umar bin Hafid Hafizahullah, beliau mengatakan seandainya satu aib kita saja dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bakal mampu untuk keluar rumah. Satu aib mawon, satu dosa kita dibuka oleh Allah, gak wani menutup orang, izin, jangankan keluar rumah, ya, ketemu anak bojone paling saya izin. Kita semuanya punya aib. Nah, umat-umat terdahulu itu kalau mereka melaksanakan suatu dosa, punya suatu dosa, itu langsung Allah mengutus malaikat kan ditulis dosane tiyang iku wau. Ditulis pundi? Teng pintu rumah. Jadi di ngarepe lawange griyan niku ditulis. Iki griyan omahe sapa iki? Pokoknya contohe mawon. Paijo, contoh mawon nggih. Paijo. Ini Paijo kemarin melaksanakan dosa seperti ini, ngurangi timbangan, ya, main judi, lirik bojone tangga, ini macam-macam. Waduh, suwake itu kabeh dosa ditulis terperinci. Sing nulis sinten? Malaikat. Sing ngengken sinten? Gusti Allah. Lah gampang terus wonge gampang terus kenapa tak hapusin? Gak iso, wong sing nulis malaikat kok. Oleh pensil 2 HB saka anu ambek karet. Ya, karet butuh-butuh oke nek itu dihapus pensil 2 HB. Kok gawe hidup ngene iso anu. Iki kudu tintane menungso iki. Ini adalah tintanya malaikat. Tidak bisa hilang. Satu hari itu 24 jam seperti itu. Tertulis gitu. Ada 5 penghuni rumahnya, nggih 5 titik niku tulisane kabeh.
Pak iki jenenge iki dosane iki nglakoni ngene. Bu iki nglakoni ngene. Kabeh wonten tulisane. Siapa yang bisa baca? Semua orang bisa baca. Setiap orang yang melihat tulisan tersebut bisa membacanya. Jadi kabeh ero dosane dan aib kekurangane kabeh positif. Kalau kau ngotot itu semua terjadi normatif Kanjeng Nabi ya nopo. Mungkin kurang kali panjenengan ini waktu kate metu nang ngene jedenge metu kok kamare isin kate ketok anak bojo. Apa dosane kok ngono iki sedelok anak bojo. Gak kirane saged lenggah jejer kali tanggi kok ngeten iki. Gak kirane iso guyang-guyu mesa-mesa nyopo tanggane nyambut gawe metu kok omah gak kirane iso. Tetapi karena kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dari umat terdahulu itu sekarang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul ditulis kalian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasanya umatnya Kanjeng Nabi ini ketika seorang hamba itu disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika seorang hamba itu berkeinginan untuk melaksanakan suatu amal soleh, gak ada niatan sing sae, gak ada niatan sing baik, sing terpuji, gak ada niatan amal soleh, guru ngelakoni, ini harus ditulis pahala kalian Allah Subhanahu wa taala. Sing niat tok, sing kepingin tok, tekan tok di hatinya, ini harus ditulis pahala. Waktu korek maulid dengan musola Al-Ikhlas itu antara Al-Ikhlas, aku tak tahu rezeki aku pengen nyumbang buah-buahan. Padahal itu sekapan? 2 bulan sembilan itu. 2 bulan yang lalu ketika berniat seperti itu harus ditulis pahala kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan semua gak sudah kerja ya apa Ustaz? Gak sudah kerja ancene gak mampu, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang baik tadi itu. Lek wis niat api tambah dilakoni maneh untuk pahala maneh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda. Ya, itu niatan yang baik. Kalau dan seterusnya dari makna hadis tadi makna hadis itu, kalau ada orang berniat berbuat suatu kejelekan, berbuat dosa, umpamanya kok pengin apa jenis main judi atau kok pengin apa jenenge main HP sing apa judi HP judi online judul ya judi online dan sebagainya ya sing kok apakah ditulis oleh Allah SWT? Tidak. Malaikat diperintahkan apa namanya tidak boleh untuk menulis terlebih dahulu. Jadi niatan elek gak ditulis oleh Allah SWT. Tapi niatan api wow langsung ditulis, langsung gak nunggu nanti, langsung saiki niat langsung ditulis. Tapi niatan jelek tidak ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia mengerjakan niatan tadi, apakah langsung ditulis? Tidak. Ditunggu sampai 7 jam. Sampai 7 jam gak tobat baru ditulis kalian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah memerintahkan para malaikat tulis sendiri. Wis nglakoni kejelekan lewat 7 jam huruf taubat tulis sendiri. Jadi dikasih apa? Tenggang waktu, dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saking mulianya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah umatnya, makhluk yang paling mulia, umatnya, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan kita yang kita dapatkan ini bukan karena kita, akan tetapi karena kita adalah umatnya siapa? Itu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ngelakoni dosa kula kare panjenengan boten ditulis kalian malaikat iki karepe lama. Lho niku suatu nikmat ta. Suatu nikmat kalian kula panjenengan nikmat sing ageng. Wonten sumbo demi Allah nggih sumbo kula kare panjenengan iki dibuka ya pikiran Allah ya Allah gak wani Pak metu ke omah. Gak wani kula ceramah ning arep ini. Mboten wantun jenengan apa nyopo tomboe kakek wis dibuka.
Tapi karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang cipta dengan Nabi kita, sehingga aib kita, kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan niku termasuk orang yang paling dibenci oleh Allah niku tiyang sinten? Lek dosane ditutup ambek Gusti Allah, moro-moro dibuka dhewe ambek tiyang niku wae. Itu termasuk wong sing paling dibenci ambek Gusti Allah. Maksudnya apa Ustaz? Seandainya kan sudah jelas kita punya punya dosa ditutup kalian Allah. Nah, berarti kan bener-bener kayak sing semerap. Dadakno wong iku mau cerita dewi. Iya. Aku ben ngomong aku ben usulane judi. Lho. Mau ngomong nang anake nang putune. Aku ben yo nakal. Aku ben yo tau judi, aku ben yo tau ngombe mabuk ngono wis tau tak lho. Anake putune sing diceritani mau asline lak ora ruah. Eleke bapake niku, eleke bae. Tapi kenapa kok nggak tahu? Karena ditutup kalian Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak sampai aku anak putune. Wis ditutup ambek Gusti Allah, ditolong ambek Gusti Allah, diparingi nikmat ambek Gusti Allah, ditutup aib. Kok dadakno dibuka dewi. Jadi dikei nikmat ambek Gusti Allah kok gak gelem ngono modele. Ya. Jadi ceritakno kekurangane dewi. Lho itu hati-hati. Itu banyak terjadi pada tiang-tiang itu kok ngoten. Wis ditutup wis genah-genah kan wong ngerokok tambah-tambah dicerita-ceritakan. Cerita aku ben yo ibuku ben yo pacaran ngono ya. Lho anake gak kan lho. Wah aku ben tahu nolong ngono lho. Buat apa sih cara seperti itu? Allah wis ditutup, Allah wis tutup. Ya, ingin jenengan dadi wong mulya, wis dibuka. Nah, cukup kita sama Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, itulah aibnya kita. Ya, jadi kita termasuk kemuliaan Nabi Muhammad. Ya. Kemudian termasuk kemuliaan Nabi Muhammad lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad apa? Singen niku tiang niku lek gak ada pakaian sing najis, ya. Itu harus mensucikannya bukan dengan cara dicuci tapi dengan apa? Dipotong. Iya, dipotong. Mana enggak ada kelambi, kena najis, kena oyo. Itu kan itu diketok. Kayak iso diumbah. Ya. Dari jenengan kare kula kare panjenengan sik ana hukum kok ngono ya napa? Lah bolong kan kelambi ini. Tuh bolong kan pengen mburi iki. Apa kena najis bareng-bareng gendong anakku diuyui tok. Iku dibolongi kok gampang mal ya. Ya. Tapi untungnya kira-kira penjenengan ini karena dipilih menjadi umatnya Rasulullah, niku keutamaannya apa? Kena najis gak usah diketok. Diapakno? Diubah banyu putih wis mari. Banyu sing suci diubah selesai. Ya. Termasuk keutamaan yang paling luar biasa yaitu apa? Umat terdahulu niku nek nglakoni dosa, pengin taubat nang gane Allah Subhanahu wa taala, itu dengan cara harus apa? Harus bunuh diri. Harus makani awake dhewe. Jadi taubat niku kok ngoten. Ana wong nolong ya, mari nolong ingin taubat dengan Gusti Allah, syaratnya taubatnya apa? Harus dengan membunuh dirinya sendiri. Ada kula kare panjenengan sakniki ana kok ngoten niku. Harus wedi ta. Tapi kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan kenikmatan dan kekhususan yang luar biasa. Lek ingin taubat wis cukup dengan 3 syarat mawon. Nopo? Sing pertama tinggalkan kemaksiatan tersebut. Lek biasane mabuk, biasane adu PT, biasane apa jenenge ngrasani tonggo, biasane goro, biasane judi, tinggalkan kabeh. Al-iqla' anil maksiyah kata Imam Nawawi, tinggalkan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, an-nadam ala fi'il maksiyah, yaitu harus merasa menyesali perbuatan maksiat tersebut. Ya, menyesali perbuatan kemaksiatan tersebut. Menyesali perbuatan maksiat ini ada 2. Ada orang itu menyesal kemaksiatan karena dia itu mendapatkan hal yang buruk dari kemaksiatan tadi, atau dia menyesal karena apa?
dia telah menentang Allah Subhanahu wa taala atau melakukan larangan yang Gusti Allah. Yang pertama tadi gak masuk. Lah ana wong kaya aku menyesal aku nyolong apa? Gara-gara nyolong sandal awak dikebruki wong sak masjid. Terus aku gak kati nyolong meneh aku menyesal aku nyolong. Dia menyesal bukan karena dia melakukan dosa, menyesal karena apa? Dampak negatif atau dampak buruk dari perbuatannya tadi. Ya, Ustaz nggak nyolong PT meneh gadang apa? Mau diwantemi wong sak kampung aku loro kabeh. Untuk PT diantemi ya. Dia menyesal karena apa? Karena ada dampak negatif atau dampak yang jelek dari perbuatan itu. Aku gak harus gak anu pernah wong wis gak diboleh kancaku. Wah aku gak mabuk meneh apa? Kandhe dhuwit itu bukan penyesalan itu. Tapi dimaksud dengan menyesal di sini adalah apa? Menyesal bahwasanya dia telah melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Aku getun aku nglakoni nyolong apa? Nyolong dilarang Gusti Allah. Aku getun aku mabuk apa? Mabuk dilarang Gusti Allah. Lah, penyesalan seperti inilah yang jadi syarat untuk diterimanya taubat yang kedua. Jadi yang pertama tadi meninggalkan kemaksiatan, yang kedua itu apa? Menyesal atas perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga al-azm ala adamil audi ilaiha, yaitu al-azm bertekad ala adamil aud untuk tidak kembali ilaiha kepada kemaksiatan. Saiki wis tobat, wis ya, wis gak bakal ngelakuin meneh. Opo iku larangan Gusti Allah. Terus aku bertekad mulai sekarang gak bakal ngelakuin meneh. Gak nglakoni butuh mulai gak duwe, aku gak judi sik apa. Wis soalnya baru duduk aku duduk judi mana bukan itu ya, tapi kamu gak judi, aku berduit kamu gak judi mana, itu larangan Gusti Allah ya. Aku duwe petik kan duwe petik gak bakal sabung ayam ya. Aku iso nyolong ya, mau berkata sehat mampu nyolong gak kata nyolong mana wis kapok urusan ya. Karena nyolong itu perbuatan dosa, itu berarti ada apa namanya tekad dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan kemaksiatan tadi. Banyak daripada khususan yang kita dapatkan karena kita dipilih sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada satu kitab itu dikarang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang sudah kita berikan kepada baginda besar Muhammad SAW? Sudahkah kita membuat tersenyum baginda besar Muhammad SAW? Pulau kali panjenengan kita terus umat Kanjeng Nabi kate jaluk apa kate daftar, kate ngisi formulir lahir procot langsung didarusaken umat Kanjeng Nabi itu nikmat luar biasa. Dan karena kita adalah umat Kanjeng Nabi, pulau kali panjenengan ini diberikan kekhususan yang luar biasa yang banyak tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Pertanyaannya apa yang kita berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Napa kula kali panjenengan itu bahagia ke Kanjeng Nabi? Kalau kita ingin membahagiakan Kanjeng Nabi, itu caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan jauhi semua larangannya. Istilahnya buat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek panjenengan gak iso sembahyang 1000 rakaat qala Imam Ali Zainal Abidin. Gak iso hatam, gak iso maca Al-Qur'an sehari 2 kali hataman seperti Imam Abu Hanifah. Gak iso maca hataman 4 kali hataman pagi hari, 4 kali hataman di malam hari seperti Al-Habib Abdurrahman Asgaf ya. Cukup kita apa? Menahan anggota badan kita dari perbuatan maksiat. Lek kemaksiatan itu tidak ada istilah semampu kita. Kalau fattaqullaha mastata'tum. Kalau bertakwalah kalian apa? Semampu kalian. Kalau takwa sak mampu ya. Mampu nek salat kubliya badiah ya wis. Selain wajib loh ya, wajib harus itu. Selain itu wis mampu nek 2 rakaat kubliya 2 rakaat badiah. Wis gak apa lakono. Mampu salat duha 2 rakaat lakono. Mampu nek maca Quran pamane sedina sak sak lembar to. Lakono. Mampu sedina sak halaman tok lakono. Gak mampu poso sunnah mek poso Ramadan tok laksanakan. Gak apa-apa. Karena kalau takwa harus mampu. Tapi kalau masalah kemaksiatan
tidak ada istilahnya tinggalkan kemaksiatan semampu kalian, tidak ada. Kemaksiatan harus ditinggalkan. Tidak ada kata-kata aku gak mau, tidak ada kata-kata gak mau. Ya, makanya para ulama mengatakan seandainya ada orang itu ya lebih tinggi derajatnya orang yang meninggalkan kemaksiatan tetapi ibadahnya biasa daripada orang yang ibadahnya banyak tapi tidak meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena suatu perbuatan yang baik, amal soleh, itu saged sinten mawon nglampahi, Pak. Ngelakoni itu saged sinten mawon. Contoh, sedekah memberikan kepada fuqara al-masakin. Iso padha ae. Ya, bahkan mungkin orang-orang yang kafir itu lebih banyak mengeluarkan atau memberikan kepada orang fakir miskin daripada kita orang muslim. Contoh, Willy Salim. Tidak tahu itu asli atau enggak, ya Allah alam. Tapi ketoknya kan bunuhan, entah itu hanya konten atau bagaimana, Allah alam. Yang jelas sekarang kan kalau kayak iPhone, ya, terus apa kayak sepeda motor kayak ini, dia muslim. Tidak, ya. Orang-orang yang lainnya, orang-orang kafir buahnya, ngetokno apa jenis duit searat-arat lebih banyak daripada kulo daripada yang muslim, banyak. Istilahnya apa? Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang baik dan orang buruk. Gerakan sholat, ya, masa orang mabuk, ya, maksudnya orang serangane mabuk sembahyang ya iso. Orang serangane sabung ayat, serangane judi sembahyang ya iso. Allah Akbar maca Fatihah ya iso. Tapi bukan kalau orang yang tidak memiliki iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bakal bisa jatuh meninggalkan suatu kemaksiatan. Kemaksiatan tidak bakal bisa tinggalkan. Gak mungkin wong iso ninggalno zina lan butuh wong sing betul-betul wedi Gusti Gusti. Gak mungkin iso ninggalno nolong lan butuh wong sing wedi Gusti Gusti. Gak mungkin wong iso nahan teko melawan kepada orang tua dan betul-betul orang bukan orang yang bertakwa kepada Allah, gak mungkin bisa. Ya. Karena suatu kemaksiatan itu tidak mungkin orang itu meninggalkannya kecuali dia orang-orang yang betul-betul di dalam hatinya itu beriman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perbuatan taat itu sapa wae bisa nglakoni. Monggo di malam yang sangat mulia ini saya berpesan mari kita bahagiakan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bahagiakan Rasulullah SAW dengan amal-amal kita. Karena setiap amal kita ini disodorkan kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai Rasulullah itu meneteskan air mata, ya Allah umatku kira wis tak belan-belan aku biar dibalangin dengan Taif sampai aku berdarah, sampai gigiku itu patah dan berdarah. Tak belan-belani perang, begitu banyak perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Khandaq dan sebagainya. Itu gawe umat Kanjeng Nabi. Tak belani ngadep nang Gusti Allah salat saking jadi 5 rakaat. Itu gawe umatku. Dengan perjuangan yang luar biasa dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita ini sekarang membuat susah atau membuat sedih hati bagi Nabi Muhammad SAW. Mulai saat ini kita bertekad, kita berniat, ya, karena niat kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru kami mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan, man fataha baban niyyah as-salihah fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufik. Barang siapa yang memiliki satu niat yang soleh, satu niat yang baik, maka Allah akan membukakan 70 pintu taufik. Jenengan ingin merasaki Allah, merasaki menjadi wong sing apik, jadi umat Kanjeng Nabi sing apik, pengen jadi wong sing takwa nang Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin dalam kabeh kemaksiatan. Insyaallah dengan niat tersebut, satu niat itu akan dibukakan 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Digampang mau maknanya. Ya, kalau apalagi niatnya banyak. Niat apa niat menyenangkan Kanjeng Nabi, niat ini macam-macam. Maka satu niat itu 70. Nah, kalau niatnya banyak, maka berapa pintu taufik akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niat mulai malam ini, kita berniat untuk bisa membagikan hati baginda besar Muhammad SAW. Kita niat mulai malam ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhi semua larang-larangannya. Jangan sampai kita ini meremehkan suatu perbuatan dosa ataupun kemaksiatan. Ya.
karena rusaknya suatu kaum, suatu negara, itu dikarenakan banyaknya orang yang berbuat dosa. Ya. Bukan masalah berbuat dosanya, masalah melakukan dosa mulai biar wis akeh senakon. Tapi terang-terangan melakukan dosa itu sing di sing digarakno Gusti Allah marah. Apa saja yang membuat Allah itu marah? Yang pertama, terang-terangan melaksanakan dosa, jadi kan diisi. Yang kedua, tidak ada orang yang menegur. Wong ngerti itu salah tapi gak ditegur. Ini sudah memurkani Gusti Allah. Ya. Kemudian ada dua lagi, yaitu ketiga dan keempat ini yang paling parah. Yaitu dua hal yang mana tidak ada membuat Allah itu begitu marah sampai Allah menantang mereka untuk berperang kecuali dua hal ini. Apa itu? Yaitu maksud ketiga dan keempat ya. Apa itu? Yaitu riba. Karena riba ini telah dinas dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fa'dadu biharbin minallahi wa rasulih. Ya, maka izinkanlah mereka itu orang wa ilam takunu fa'dadu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau meninggalkan riba, tetap melaksanakan riba itu tadi, maka mereka sama dengan apa? Izinkanlah mereka untuk berperang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Pasti hancur. Yang kedua, istilahnya yang keempat, ya yang kedua kalau yang ditantang oleh Allah ini untuk berperang apa? Yaitu orang yang mana tidak orang yang mana mencaci maki para ulama. Ya, orang ulama ya nerangno umpamane hukum isun horeg kaya ngene contoh, ya hukum isun horeg ya dilok opo kaya Bul Amin, Bul Aman itu. Ya, saya pernah ketemu Kiai Muhyiddin Aman. Beliau itu kalau kita berjalan yang luar biasa, alimnya luar biasa, kudu sembarangan. Ya, ngomong nggak ngomong asal nyeplos. Ya, ngomong itu betul-betul berdasarkan kitab. Ya, ulama memberitahukan tentang hukum, kemudian dicaci maki, dicaci maki seperti ini dan macam-macam. Nah itu hati-hati. Orang-orang seperti ini sama dengan mengajak Allah untuk berperang. Ya. Dan terus apa? Memang tugasnya para ulama itu adalah menjelaskan suatu hukum. Dari dulu, ya, itu adalah tugasnya para ulama. Kalau ada ulama, dia ketika ada kemaksiatan, ini yang buat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang tidak mau mentaati para ulama, ya wis. Lek gak gelem taati ya ora kono. Gak usah ngilono ulama. Saya tanya, apakah ngapunten nggih? Khamr, minuman keras itu kan dari dulu memang sudah dilarang oleh Allah SWT. Sampai saat ini orang nggak ngomong minuman keras. Musik kata, lain tenan. Dangdutan itu menurut hukum fikih kan boten angsal haram. Ya, saat ini hati ya dangdutan, yo sik wake. Ya, Yusmune itu nih, para ulama tugasnya mungkin ketika ada sesuatu yang baru, ada hukum yang baru, maka wajib bagi ulama untuk menerangkannya. Wong sing gelem nglakoni ya berarti pengin selamat, sing gelem nglakoni ojo ngilokno para ulama. Memang tugas para ulama ya kok ngoten niku. Kenapa? Karena kalau sampai menjadi para ulama, karena katanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, man hadali waliyan faqad adzantu bil harb. Barang siapa yang menyakiti orang-orang yang dekat denganku, orang-orang yang aku cintai, adzantu bil harb, maka aku akan mengibarkan bendera peperangan dengan dia. Nah, maka di malam Maulid ini, di malam sangat berbahagia ini bukan kita saja, tetapi berbahagia bagi seluruh alam semesta ini. Kita niatkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi semua larangannya. Kita niatkan mulai saat ini setiap gerakan kita, setiap amal soleh kita niatkan untuk membahagiakan baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ada kesalahannya mengenai dari kami, ada kebenarannya dan kesempurnaan itu murni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa narji'u min rahmatika fi amrina kulli wa yassir lana ma nahnu fi musafirina wa ma natlubuhu min hawaijina wa qrib 'alaina al-musafat wa sallimna min al-walafat wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم واغفرنا ووفقنا طاعتك وارزقنا برهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang panjenengan sampaikan menjadi tambahan ilmu pada kita semua dan menjadikan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri, izin kami untuk memohon maaf bila mana ada perkataan dan sikap kami yang kurang berkenan di hati panjenengan. Mohon maaf dan terima kasih kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah وكل مجاهد
اللهم صل على محمد.